Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Halo Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di Tribun Jogja Podcast. Saat ini saya bersama Mas Danang Wicaksana Sulistya. Wicaksono Sulistyo. Wicaksono ngoten mawon. Ya, Wicaksono Sulistyo sarjana teknik ya. Saya perkenalkan sedikit. Beliau ini adalah Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus salah seorang Ketua DPP Partai Gerindra ya, pengurus pusat ini. Baik, pemilu serentak tinggal menghitung hari, kurang lebih 40-an hari lagi kita akan menuju ke 14 Februari 2024 dan kita bersama-sama akan mengikuti hajatan politik nasional dan tentu ini relevan dengan kehadiran Mas Danang ini karena bagaimanapun saya harus mengutip ini Mas ya tentu ini akan menjadi kabar baik buat Partai Gerindra. Survei terakhir yang dilakukan oleh Litbang Kompas, kita menggunakan referensi dari Litbang Kompas saja Mas karena ini masih saudara kita gitu ya. Elektabilitas Partai Gerindra ini sudah menyalip Crossing. Iya, PDI Perjuangan per Desember ini mengejutkan ini. Angkanya menunjukkan signifikan 21% menurut survei Litbang Kompas elektabilitas partai ya. Kemudian PDI Perjuangan di 18 dan kemudian partai-partai lain agak jauh ini jaraknya 8% dan seterusnya. Itu untuk elektabilitas partai. Ini kabar baik tentu. Dan tentu saja juga survei lain terkait dengan bursa Pilpres ini juga menunjukkan angka yang tentu pasti menggembirakan buat Partai Gerindra. Pak Prabowo Gibran ini di angka 39% menurut survei Litbang Kompas, kemudian disusul pasangan 01 16%, Mas Anies dan Caimin. Kemudian Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini di posisi ketiga 15%. Ini menurut survei. Cuma catatannya di sini ini ada 28% yang undecided ya, belum memutuskan. Jadi ini angka ini signifikan. Kita akan masuk ke situ Mas. Tentu saja selain soal isu politik, tentu secara personal barangkali Mas Danang ya, karena ini sudah memimpin Gerindra DIY dan kemudian hasil survei menunjukkan gambaran seperti ini. Nah tentu kita pengen tahu nih apa kira-kira suasana kebatinan Mas Danang, pengalaman selama memimpin Gerindra DIY. Matur nuwun Mas Krisna dan teman-teman apa nyebutnya Mas? Tribuners. Tribuners ya alhamdulillah dari hasil-hasil survei yang ada memang menunjukkan kondisi yang disampaikan Mas Krisna tadi. Artinya ini kalau bagi kami Partai Gerindra ini sebuah yang disyukuri dan lebih lagi untuk meningkatkan karena bagaimanapun juga pemilihannya belum. Artinya itu dari survei, artinya ini tetap kita tingkatkan terus dan memang ini menjadi program dari DPP ditugaskan kepada kami yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tadi menyebut Pilpres, menyebut Pileg dengan serentak. Artinya di situ bagaimana kita bisa kotel efek dari seorang Pak Prabowo di pasangan Prabowo Gibran ini bisa kita kejar secara partai. Artinya itu yang ingin kita gayuh. Karena kalau dilihat penjenengan tadi menyebutkan kita di belasan, Pak Prabowo-nya dan Mas Gibran 39. Artinya kalau bisa equal, walaupun itu ya sangat jarang ya, tapi minimal nggak atuh-atuh banget. Artinya di situ ya kalau bisa mengejar itu saya kira ya layak. Karena beberapa kontestasi menunjukkan itu Mas, zaman non sewu, zaman Pak SBY, Demokrat langsung kedongkrak, zaman Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, PDIP-nya terdongkrak seperti itu. Nah ini ya semoga momen kami dan ini memang menjadi apa di kader udah menjadi keinginan bahwa 2024 ini yo banyak yang menyampaikan wis wayahe Pak Prabowo, kemudian Partai Gerindra ini yo bisa mengikuti kenaikan suara tersebut. Nah, spesifik ini di DIY pengalaman di beberapa pemilu juga menunjukkan hasil
cukup signifikan ya, meskipun belum bisa jadi juara di sini ya Gerindra. Nah, pengalaman Mas Danang sendiri bagaimana ini menghadapi karakteristik masyarakat di sini, karakteristik pemilih dan tentu saja ini potensi pemilih mudanya di sini kan cukup besar, ini kota pelajar, kota mahasiswa. Ya. Jadi dengan keistimewaannya memang ada treatment istimewa juga gitu Mas. Jadi DIY dengan keistimewaannya, kita juga dengan melihat kondisi-kondisi yang kemarin memang tidak boleh kami di Gerindra ini memiliki mental block dengan kondisi yang ada. Ya panjenengan tahu maksud saya ya. Di sini daerah Isopo kan gitu kan ya. Ya artinya kita juga mencoba untuk kalaupun tidak bisa melewati di DIY seperti hasil secara survei nasional, minimal ya rada-rada banget. Tapi kalau memang itu bisa kita lewati, kenapa tidak? Nah, dengan melihat itu kami di Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta memang menyampaikan bahwa cita-cita kemudian keinginan Partai Gerindra ini didirikan karena Pak Prabowo selalu menyampaikan Gerindra ini alat. Karena bagaimanapun juga setiap kebijakan untuk apapun, artinya entah itu kebijakan secara kepala daerah atau apa itu harus melalui partai politik. Nah itu yang selalu ditanamkan beliau bahwa kami Gerindra adalah pejuang politik, pejuang, ada pejuangnya, berjuang di bidang politik. Nah disitulah bagaimana kami menyampaikan ke kader, terutama striker kami, yaitu para caleg kemarin kan, sekarang sudah mencoba turun ke benar-benar ke konstituen untuk menyampaikan bahwa ya Pak Prabowo dengan cita-cita ini adalah sama dengan apa yang dijadikan Gerindra karena memang Gerindra ini dan Pak Prabowo sebagai alat. Karena bagaimanapun juga seperti yang ditanamkan oleh Pak Prabowo bahwa kita berpartai ini untuk memperbaiki kondisi bangsa, untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitarmu. Artinya ini grand design besarnya dulu. Nah, pada saat kita bergerindra atau mengusung Pak Prabowo ini menuju ke sana. Jadi tidak banyak sih memang yang ngomong Gerindra kan diciptakan untuk menjadikan Pak Prabowo presiden. Benar, tapi ada grand design besar di sana, yaitu untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara begitu Mas. Ya ikut jadi visi misi partai yang besar dan dari berdiri 2008. Bahwa partai politik kemudian menjadi jembatan untuk mengantarkan seseorang ya wajar kan ya. Ya, memang kondisinya seperti itu sampai demokrasi kita ya. Baik, ini menyambung terkait dengan bagaimana para ujung tombak ini yang ada di lapangan dengan ya caleg, ya mungkin legislator yang sudah terpilih di pemilu 2014-2019. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah lokal, isu-isu lokal. Ini kan bagaimanapun Gerindra juga pasti terlibat gitu ya dalam proses politik maupun menanggapi isu-isu. Nah, misalnya pertama terkait dengan krisis sampah. Kemudian kemarin. Kemudian juga soal pariwisata. Kita poin 2 itu dulu Mas Danang. Bagaimana kira-kira strategi kemudian yang dilakukan oleh Gerindra selama ini terkait dengan dua isu itu sampah dan pariwisata. Matur nuwun. Memang bagaimanapun juga kalau bahas daerah istimewa Yogyakarta dengan keistimewaannya, yang pertama kan selain destinasi pendidikan pelajar tetap ada destinasi wisatanya. Nah inilah yang pengen kita benar-benar kita sampaikan minimal ke anggota dewan kita. Artinya di situ yang akan sudah masuk dalam kondisi kebijakan. Nah disitulah apa yang kita cita-citakan dan memang pesan Pak Prabowo kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu dengan melihat sejarahnya bagaimana Ngayogyakarta Hadiningrat ini bergabung kepada NKRI. Nah ini karena sebelum saya memang ketuanya adalah Romo Nuryanto, yaitu yang dari keraton. Artinya benar-benar kita akan bersinergi dengan keraton di situnya. Karena saya yakin dari keraton itu pasti ingin warganya senang. Di situ artinya kita harus support. Nah terutama kalau yang di sampah kemarin memang di anggota dewan kami yang di level daerah istimewa Yogyakarta sudah menyampaikan dan beberapa contoh di Sleman
kader-kader kami sudah menginisiasi beberapa kantong-kantong yang mungkin bisa disinergikan dengan keinginan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ataupun dari keraton. Karena beberapa sudah menyediakan lahan di Caturharjo atau daerah mana yang kemarin dipilih oleh kepala daerah Sleman mana seperti itu. Ya artinya di situ kita support bagaimanapun juga Piungan menyangga semuanya. Karena memang kalau lihat peraturannya mungkin kita cek sama-sama ya. Atau di peraturan itu sebenarnya mewajibkan masing-masing itu memiliki daerah itu memiliki TPS atau seperti apa. TPS sampah Mas, bukan suara. Nah di situ juga ya ini salah satu perannya sudah saya sampaikan, dan di level provinsi juga sudah banyak berdiskusi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk itu. Oke, ya memang ini sesuatu yang sangat krusial terutama buat masyarakat ya soal sampah ini, karena bagaimana kita lihat di jalanan ya beberapa tempat masih sih sampai hari ini masih belum terselesaikan. Baik, yang kedua di DIY tentu kita tidak bisa lepas dari yang isu-isu terakhir ini soal pengelolaan tanah kas desa TKD itu. Nah, ini posisi Gerindra bagaimana nih melihat ada beberapa yang ternyata sudah menjadi masalah hukum ini soal tanah kas desa. Yang jelas kami dari Gerindra bagaimana payung hukumnya. Kita berangkat dari sana. Kemarin banyak diskusi dengan teman-teman dewan dan juga beberapa stakeholder yang mungkin banyak bersinggungan dengan kondisi tersebut. Artinya di sini sesuai payung hukumnya seperti apa. Itu yang ini menjadi langkah kita. Kalaupun memang ada TKD yang bisa dimanfaatkan lebih untuk kondisi masyarakat, silahkan, tapi yang jelas sesuai dengan kondisi-kondisinya. Begitu juga dengan mungkin yang sekarang banyak bagaimana Sultan Ground dan kawan-kawannya itu ya jelas ya karena memang kalau memang milik keraton ya silahkan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu Mas. Oke, jadi ini soal isu pertanahan, soal keistimewaan, apakah menurut Gerindra ini sudah menjadi sesuatu yang selesai ya? Maksudnya ini sudah final gitu ya? Ya artinya kalau memang itu sesuai dengan payung hukum yang sudah ada, itu saya kira ya tidak bisa diterobos lagi atau seperti apa. Tapi yang jelas saya yakin pihak keraton juga kalau umpamanya bisa dimanfaatkan kan, karena ada di beberapa titik itu tidak boleh disertifikasi atau disertifikatkan gitu kan. Ya disitulah nanti silakan sesuai yang ada saja kita mengikuti, karena bagaimanapun juga ya melihat bagaimana bergabungnya itu yang perlu kita hormati. Sejarahnya latar belakang sejarahnya. Baik, ini masih terkait dengan isu lokal nih Mas, kita bisa lihat di layar sana beberapa waktu lalu sudah ditetapkan. Ini isu populer nih terkait dengan UMK DIY dari tahun ke tahun. Pasti ini. Jadi sudah ditetapkan bahwa UMK DIY ini tertinggi di Kota Jogja nih 2,4. Kemudian paling bawah ini Kabupaten Gunung Kidul 2,18. Nah, soal UMK ini karena setiap tahun dan pasti menjadi isu yang krusial, isu yang seksi buat banyak masyarakat karena menyangkut soal bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Jogja. Nah, posisi Partai Gerindra bagaimana nih terkait dengan angka-angka yang mungkin secara nasional mungkin terhitungnya bawah gitu loh. Ya, enggak Mas? Iya, matur nuwun Mas Kris. Artinya begini, kalau saya dari Gerindra sebenarnya ini masuk dalam sering diungkapkan juga oleh calon presiden kita dari Gerindra, yaitu bagaimana kita ingin memberikan pendapatan pada masyarakat atau kan orang muda atau ke entrepreneur muda itu tidak hanya sebatas itu patokannya sebenarnya. Jadi kita pengen ke lebih besar lagi. Kalau memang UMK ini kan sekarang ada faktor-faktor apa yang bisa jadi hitungan rumusnya untuk komponen mengukurnya ya. Artinya secara besarnya kita ingin bagaimana mempercepat pertumbuhan yang mungkin itu salah satu masuk dalam komponen menentukan UMK atau UMR itu kan. Nah artinya di sini bagaimana kita bisa memberikan sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan atau suatu regional atau suatu di kabupaten kota seperti itu. Nah di sini
Jadi tidak spesifik saya akan kok mengsemono atau itu, tapi bagaimana kita kedepannya ini tidak sebatas itu. Karena kalau membahas itu kan artinya kalau kita tiba-tiba menaikkan kok pengusahanya jadi drop. Kelimpungan. Ya, kalau umpamanya mepet juga pegawainya yang tidak. Tapi bagaimana ini menjadi kita menghidupkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang tinggi yang akhirnya upah-upah apakah sebutnya minimum atau apa nantinya itu menjadi ikut terangkat itu Mas Krisna. Jadi keinginan besarnya seperti itu sebenarnya. Dengan program makanya kalau gampang ya kalau yang menjadi mungkin sekarang lagi rame makan siang gratis dan sebagainya. Kalau saya boleh cerita karena ini dampaknya juga akan ke suatu regional atau suatu daerah yang kecil gitu ya. Karena program ini akan menyentuh di sekolah dasar. Jadi anak-anak sekolah dasar SMP yang maksudnya di situ ada makan siang gratis yang akan dikelola daerah situ. Jadi kalau ada program itu kemudian makanannya tadi disupport oleh lokal juga. Jadi tidak terus disupport dalam suatu bendera apa yang khusus untuk mereka ini. Tapi memang pengennya Pak Prabowo itu ada sebuah badan yang khusus menaungi proses makan siang gratis tersebut yang nantinya bisa mengelola lokal, apakah itu bahan makanannya, terus cateringnya. Nah disitulah diharapkan muncul geliat ekonomi di posisi-posisi yang daerah. Begitu. Artinya kayak pemberdayaan tingkat lokal. Betul, potensi lokal gitu. Oke, menarik ini. Dan juga Mas, ini terkait dengan tema ini yang topik ini terutama terkait dengan pemberdayaan tadi. Nah, Jogja ini kan terhitungnya cukup berkembang seiring dengan kehadiran bandara internasional. Meskipun jaraknya kalau sekarang agak jauh ya. Kemudian ruas tol akan tersambung dengan Trans Jawa dan sebagainya. Nah, ini saya kira dua potensi yang kemudian bisa membangkitkan tadi yang dimaksud Mas. Kira-kira gitu, tapi mungkin Mas Danang bisa memberikan gambaran lebih jauh proyeksinya seperti apa, karena bagaimanapun ya memang masih bisa berubah politik itu, tetapi kalau ngelihat angka-angka tadi yang di awal saya sampaikan, elektabilitasnya kok amin tentu kan nanti pasti akan ikut menentukan nih Gerindra ini. Jadi kalau kita melihat di suatu daerah ya, di sekitar bandara itu sebenarnya muncul dan memang kalau nggak salah desainnya ada Aerocity di sekitar situ walaupun nanti berproses untuk ke sana. Artinya di sana akan muncul sebuah pertumbuhan baru di sana, di Kulon Progo terutama di daerah Temon, Congot situ kan dan sekitarnya. Dan memang kelihatannya kalau kembali ke angka-angka itu kan tadi menjadi lebih Kulon Progo dari dari Gunung Kidul kan seperti itu. Artinya di sini dengan jaringan ruas tol yang bisa menghubungkan lagi memang ya bagaimanapun juga jargon dari Prabowo Gibran juga akan melanjutkan apa yang sudah pondasi ekonomi Pak Jokowi ini untuk ditingkatkan lagi. Dan di situ memang dengan pemberdayaan yang penting terus jangan diblok orang luar situ, artinya sekarang kan ya di sana akan timbul apa biasanya langsung diserbu dari luar untuk spekulan-spekulan. Nah, itulah. Rada rapi nak mau ngomong gitu ya. Ya artinya di situ perlu ada sorotan khusus. Artinya untuk pemberdayaan di sananya seperti apa itu kan benar-benar sebenarnya masuk dalam master plan-nya seperti ini. Bagaimana jaringan jalan tol juga akan menambah bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Walaupun memang perlu yang biasanya kalau umpamanya nanti lewat jalan Wates iso mampir nyoto di mana gitu kan, lewat tol raiso. Nah itu memang itu harus dipikirkan juga. Juga apakah nanti ada suatu rest area yang benar-benar warga lokal daerah situ yang mengisi begitu. Saya kira demikian Mas Krisna. Baik. Jadi ini potensi besar tetapi harus disikapinya juga dengan
memikirkan efek ya juga terutama supaya jalur juga nggak mati-mati amat. Betul. Gitu kan ke arah. Kita belajar di Cipali begitu gitu Pantura itu ya. Pantura. Dan juga di sektor pariwisata akses menuju ke spot-spot terutama di Gunung Kidul sekarang kan sudah tersambung tuh jalur JCLS dari perbatasan di timur sampai ke barat ini sedang proses gitu ya. Nah, tadi saya sudah tanyakan soal pariwisata. Nah, kehadiran akses jalan terutama yang di jalur selatan ini gimana menurut Mas Danang ini ke depannya itu prospeknya bagaimana? Nah, baru dibangun belum selesai aja udah muncul destinasi baru tuh. Iya. Saya kadang kalau ke daerah sana ini jenenge wis lali kan dulu kondangnya cuma Baron Krakal Kukup gitu kan. Sekarang kan banyak Indrayanti apa banyak itu. Nah, artinya itu membuka lagi kantong-kantong objek destinasi wisata dan ini artinya memunculkan kebermanfaatan baru dengan adanya jalur lintas selatan tersebut. Nah memang ini walaupun sampai Raffi Ahmad ya. Iya. Terbaru ini. Terbaru ini sampai sana artinya ini mengundang iklim investasi yang menarik dengan adanya pembukaan jalur seperti itu dan saya yakin ini bisa lebih menggeliatkan Jogja dan memberdayakan warga Jogja, daerah istimewa Yogyakarta yang artinya ya semoga meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena kalau dari kami ya dari Gerindra ini strategi dorongan besar yang dibawa Pak Prabowo Subianto ini ingin kalau untuk melompat itu harus double digit growth. Pertumbuhannya harus double digit walaupun tidak akan 2 digit terus kan itu bisa tapi 2 digit dalam suatu ketika walaupun nanti akan stabil di single digit tapi di situ harus ada lompatan dulu. Nah ini yang sebenarnya secara nasional akan kita galakkan sesuai dengan kearifan lokal kebutuhannya seperti itu. Oke ya tentu saja harus realistis juga ya Mas karena tantangannya kan macam-macam termasuk tantangan secara global, situasi global juga kurang menggembirakan. Kemudian kita juga habis melewati masa pandemi yang sangat berat gitu ya. Nah, ini saya kira terkait dengan secara politik ini menurut Mas Danang ini apa sih tantangan terbesar ketika memimpin Partai Gerindra di Jogja ini? Ya meskipun ini tanah kelahiran besar di sini. Apa kira-kira nih kalau di DIY ini? Yang jelas kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini bagaimana keengganan bertemu dengan tokoh politik itu harus diminimalisir. Artinya bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa politik itu sarana yang baik loh. Seperti itu. Itu yang harus kita banyak sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa Partai Gerindra sebagai partai politik ini adalah alat untuk memperbaiki. Artinya semua kebijakan hampir semuanya lah ya melalui kebijakan politik yang artinya tidak boleh apolitis, artinya acuh tak acuh. Kadang alergi juga kan ya non sewu. Ya memang ini pilihan ya, tapi cuma bagaimana kita lebih memperkenalkan. Makanya sekarang jangan sampai politik kotor. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita menggunakan common sense saja untuk berpolitik. Memang ya kalau dengan alasan dari warga atau anak muda yang di DIY ini ya memang alasannya engkau seperti ini paling nek wis jabat seperti ini. Nah, itu yang kadang itu perlu kita buka. Sehingga ini tantangan terbesar untuk sebuah partai politik di suatu, saya kira enggak di Jogja aja, tapi karena di Jogja tadi istimewa artinya terpelajar, artinya banyak menjadi kota yang heterogen. Kalau di kota Jogjanya ini perlu benar-benar wawasan ini disampaikan. Kalau kedepannya ya bagaimana sebuah Gerindra ini bisa menunjukkan itu bahwa berpolitik di Gerindra ini dengan tidak urut kacang gitu kan. Kadang biasanya ternyata ini kan bahasa kerennya merit gitu ya. Kalau memang kompeten seperti saya nun sewu bukan mengunggulkan saya ya
dengan dijadikan ketua DPD artinya ya tidak sepuh dulu baru jadi ketua gitu kan. Tapi memang kalau memang kondisinya seperti itu dan beberapa memang ke arah sana kalau petunjuknya dari Pak Prabowo. Artinya sistem meritokrasinya juga diterapkan dan itu tidak boleh membuat orang apatis ya terhadap politik begitu. Nah, ini juga ke kelompok usia pemula, pemilih pemula, generasi milenial lah orang istilahnya. Ini Gerindra lakukan apa, Mas? Kalau di Jogja ini? Karena ini jumlah pemilihnya gede ini nanti. Iya, ini hampir 60 ya, 50 sekian gitu iya, gitu. Potensial. Nah, yang jelas di kita salah satunya adalah karena ada sayap khusus yang muda atau pemilih pemula, TIDAR ya, Tunas Indonesia Raya. Di situ memang untuk menggait kondisi itu dan sekarang ya bagaimana kita memberikan pendidikan politik bahwa ya ini saatnya bagaimana pemuda menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia seperti itu. Ya jelas-jelas non sewu kalau dilihat dari pasangannya yang jelas wakil kami dari Pak Prabowo menunjuk Mas Gibran yang artinya secara usia anggaplah masih muda, boleh disebut seperti itu. Artinya dari caleg-caleg kami juga akan beberapa yang muda-muda akan penetrasi ke bagian-bagian. Ya dengan kampanye gembira khas anak muda yang ringan tapi berisi, itu sepertinya yang kami lakukan untuk ke milenial daerah istimewa Yogyakarta. Ya oke, artinya penggarapan kelompok pemilih pemula itu dilakukan ya. Rada serius ya. Karena memang kantong suara yang jos bener ini. Betul. Karena mungkin mereka juga ada di bagian 28% yang hasil survei Litbang Kompas itu yang undecided voters ya. Jumlahnya cukup besar juga. Mungkin mereka masih akan melihat perkembangan sampai last minute gitu kira-kira ya. Seperti itu, ya. Baik, selain pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari, tentu secara politik Gerindra juga sudah berpikir berbulan-bulan kemudian, yaitu ketika diselenggarakan pemilu kada serentak. Di wilayah di ini ada 4 kabupaten, 1 kota, dan 1 kota ya. Ini apa yang sudah dan sedang dilakukan Gerindra menuju ke sana, Mas? Yang jelas kembali kita sebagai partai politik ini dan tujuannya kebanyakan kalau partai politik sekarang kalau nggak jadi legislatif ya eksekutif. Artinya kalau untuk perhelatan 14 Februari eksekutifnya di level presiden, legislatifnya di setiap tingkatan RI, provinsi. Nah, pemilu kada atau pilkada, pilwako untuk wali kota ini adalah salah satu untuk memilih eksekutif. Artinya juga tidak boleh kita lewatkan. Karena pengusungan calon atau pasangan calon berdasarkan hasil pemilu besok 14 Februari ya. Itu untuk sehingga ini memang ya banyak lah, artinya beberapa yang sudah sampai ke kami yang menyampaikan niat untuk maju, artinya oke, silakan kalau Bapak atau Ibu yang ingin maju di proses pilkada atau pilwako, silakan. Mari kita bantu proses di pemilu 14 Februari, karena kalaupun kita nanti mendapat kenaikan kursi yang artinya memenuhi 20% jumlah DPRD, artinya itu bisa berlayar sendiri, tidak perlu koalisi lah. Koalisi, tapi walaupun koalisi tetap perlu karena untuk lebih meningkatkan peluang. Gitu. Ya artinya di situ kita juga mengejar, artinya itu menjadi target kami. Kalau di Sleman itu 50 kursi DPRD, artinya kita mengejar untuk 10, di Gunung Kidul 45 kita mengejar 9, begitu sesuai. Jadi 20% kursi ini menjadi salah satu target, artinya tidak bisa dipisahkan antara proses nanti pilkada, entah itu November atau maju ya. Nah, di situ.
jenengan nggak mancing saya maju Sleman lagi. Dengan sangat senang hati lah. Okay. Artinya di situ menjadi satu rangkaian tahun politik 2024 yang di situ ada Pilpres, Pileg, dan tidak jauh dari situ adalah Pilkada serentak 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Itu ya sangat pasti kita akan itu menjadi satu hubungan. Oke. Jadi tetap kita akan melihat dulu hasil di 14 Februari ya. Terutama tadi mungkin efek ekor jasnya juga akan menentukan juga kita seberapa Gerindra raih berapa, kemudian bisa berlayar sendiri atau pastinya juga harus memperkuat dengan menggandeng yang lain kan gitu ya. Betul, iya. Oke, kalau pengalaman di 2014-2019 di DIY ini kira-kira menurut Mas Danang yang wilayah yang berpotensi besar kader Gerindra atau kader yang diusung Gerindra nanti bisa memenangkan pertarungan? Ya, kalau dari 2014-2019 kalau kenaikannya tidak terlalu signifikan sih di pihak kami, tapi ada beberapa titik-titik kabupaten yang memang itu ada kenaikan, yaitu dari di Bantul, Kulon Progo, dan kalau melihat kita inginnya nembaknya di Gunung Kidul dan Sleman seperti itu ya. Yang jelas proses-proses 2014-2019 ini menjadi benchmark kami, pijakan awal kami untuk bagaimana kalau mau lebih itu harus seperti apa. Artinya tidak boleh bertindak seperti yang lalu-lalu, harus lebih effortnya. Walaupun kita juga mendambakan ekor jasnya dari Pak Prabowo tadi, tapi yang jelas harus ada bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa nek Pak Prabowo iyo Gerindra ya Pak Prabowo, seperti itu. Oke, mantap ini berarti memang di bayangan Gerindra pasti sudah tergambar ya kira-kira nanti Sleman gimana, Gunung Kidul gimana, Bantul gimana, kan sudah pernah ada portofolio sebelumnya ya. Siap. Nah, sekarang terkait dengan Pilpres ini ya, karena tadi di awal juga sudah saya sampaikan hasil survei terkait dengan elektabilitas pasangan capres ya. Kalau elektabilitas partai kan sudah tadi ya, elektabilitas pasangan capres ini Pak Prabowo dan Mas Gibran kan di peringkat pertama 39%. Meskipun mungkin saja masih bisa perlu karena ini Desember Mas. Betul, masih ada Januari dan sisa hari menuju ke 14. Nah, apa yang sudah dan sedang dilakukan Mas Danang untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini di Jogja ini, dan mungkin kalau bisa tips and triknya gitu. Secara umum aja. Yang jelas begini Mas, artinya 2019 ya, nggak jauh-jauh amat itu suara Pak Prabowo anggaplah kecil. Karena cuma belasan atau berapa gitu nanti kita cek sama-sama. Nah, artinya di sini bagaimana saya sebagai ketua DPD ini menyampaikan ke seluruh kader anggota Partai Gerindra bahwa kita tidak boleh menyumbang kekalahan sekarang. Artinya ke depan kita harus ikut menggenapkan kemenangan. Ini yang selalu ingin saya sampaikan ke tim, dan artinya ini sudah menjadi dasar teman-teman untuk bergerak bagaimana untuk memenangkan Pak Prabowo. Dan walaupun mungkin Pak Joko Widodo tidak menyampaikan langsung bahwa saya mendukung Prabowo Subianto, kan tidak pernah, cuma kan ya piye-piye anake maju kan. Artinya di situ kita ada keterbukaan di pendukung Pak Jokowi 2019. Yaitu yang kita sampaikan bahwa, dan selalu Pak Prabowo menyampaikan di berbagai event atau dalam debat pun menyampaikan bahwa pondasi utama dari ekonomi yang sudah dibuat oleh Pak Joko Widodo sebagai presiden saat ini akan dilanjutkan
dan diperbaiki. Itu pun diaminkan di debat pada saat Mas Gibran. Nah, artinya sekarang ceruk pemilih Pak Jokowi di daerah istimewa ini yang ingin kita benar-benar bahwa kalau penjenengan, apalagi kalau mungkin ditambahi lagi, kita cari bahwa kepuasan kinerja Pak Jokowi sebagai seorang presiden sangat tinggi ya. Bisa menyentuh 80%, 75-80%. Artinya di situ ya orang masih senang Pak Jokowi. Artinya bagaimana pendukung Pak Jokowi kemarin bisa kita alihkan untuk mendukung yang akan melanjutkan dan meningkatkan. Nah ini gampangnya itulah, Mas. Jadi di situ, dan walaupun kita tetap kepada pendukung Pak Prabowo yang kemarin, ya kita sampaikan bahwa Pak Prabowo cita-citanya tetap sama. Semenjak ikut konvensi Partai Golkar yang dulu sampai sekarang, bagaimana beliau ingin meningkatkan view, swasembada pangan, food, swasembada energi, swasembada air, dan bagaimana pertahanan yang kuat ini sama, tidak pernah berubah. Walaupun memang beberapa dengan bergabungnya atau ikutnya Pak Prabowo dan menjadi menteri di Pak Jokowi ini, banyak pendukung Pak Prabowo kemarin yang agak goyang. Cuma kita perlu menyampaikan, penjenengan semua pendukung Pak Prabowo 2014-2019 dongake Pak Prabowo-nya menjadi presiden. Dan doa itu nggak ada kadaluarsonya. Mungkin di ijabahnya 2024 tadi gitu. Makanya ini yang perlu kami, narasi-narasi yang akan kita sampaikan. Bagaimana menjaga pendukung Pak Prabowo dan mengambil pendukung Pak Jokowi yang di 2019 kemarin. Iya, menarik ini. Ya, meskipun mungkin tantangannya juga tidak mudah ya. Sangat. Nah, ini menyangkut soal strategi komunikasi dan kampanye ya, karena yang pertama pasti mempertahankan para pendukung Pak Prabowo yang 2014, 2019. Artinya itu bisalah dipegang gitu ya. Kemudian ceruk berikutnya yang potensial kan penggemar lah, meskipun mungkin bukan kader partai, tetapi yang puas dengan kinerja Pak Jokowi ya, kemudian representasinya ke putranya yang jadi pasangan Pak Prabowo begitu. Nah, secara strategi kampanye ini yang mungkin kalau di DIY mungkin ada nggak kira-kira tantangannya, karena bagaimanapun kan muncul kritik juga. Betul, dengan kondisi kemarin lah. Betul, ya soal MK, Mahkamah Keluarga, kemudian di Jogja sendiri UGM juga BEM menyematkan apa istilahnya itu ya, status atau label ke Pak Jokowi, ini kan pasti akan berdampak. Nah, apa yang kemudian coba dilakukan oleh Gerindra terkait dengan itu, cara mengatasinya? Saya kira sebenarnya itu sah-sah saja dari warga atau warganet ataupun siapapun mengomentari itu, dan memang layak dikomentari, jadi wajar. Tapi dengan kita menunjukkan performa dari pasangan kita, artinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kalau memang berkompeten kenapa enggak, kan seperti itu. Ya artinya dijawab beliau pada saat proses debat kemarin, artinya beliau ya kompetensinya ada dengan beberapa pengalaman, walaupun banyak yang menyinggung cuma 2 tahun di Solo, tapi kan Solo ada geliat seperti itu. Dinamikanya tinggi ya. Nah, sehingga bagaimana kita berprosesnya, memang beberapa program-program unggulan ini kita sosialisasikan dengan yang paling efektif sekarang memang harus door to door. Jadi teman-teman bersama teman-teman koalisi di Koalisi Indonesia Maju yang gemuk, ada 9 partai, itu memang sudah satu visi dan satu dalam bergeraknya, ya benar-benar ketok pintu. Itu yang ternyata saat ini dapat benar-benar ya mungkin salah satu yang meningkatkan angka survei tersebut. Karena kita bagaimana walaupun ada secara visualisasi APK kita, tapi bagaimana kita mengetok pintu untuk menyampaikan bahwa apa yang akan dilaksanakan pasangan ini. Jadi ya sebenarnya kita tuh punya program besar, walaupun di banyak pihak mereka joget tok. Ya joget ini kan
representasinya biar kita gembira kan begitu. Iya, politik riang gembira itu politik riang gembira, karena ini menjadi salah satu yang penting juga pada saat kita pun nggak menyangka loh. Jadi artinya dari warganet sendiri atau dari netizen sendiri yang menyampaikan gemoy, walaupun gemoy itu kan artinya kan gemes ya. Ya memang gemes ya. Iya. Saya gemes sih nggak mas? Iya, sama kita. Ya di situ artinya bukan kita yang menciptakan, tapi yang teman dari warganet yang feedback tentang apa yang kita laksanakan. Nah kebetulan ya kalau memang itu masuk di kalangan yang tadi milenial atau Gen Z, ya mengapa tidak itu tetap ya sebagai strategi komunikasi kita, walaupun pada saat udah masuk bahwa Pak Gemoy, iya ya, walaupun Pak Gemoy nantinya ada ini programnya baru, itu kadang menjadi pintu masuk kita ke para millennials dan Gen Z. Iya. Jadi itu gimmick ya sebetulnya, gimmick ya, tetapi ya. Substansi isunya tidak dilewatkan. Betul gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, Mas Danang juga menjadi bagian dari pengurus pusat nih, DPP. Ya, kebetulan. Nah, tentu terkait dengan isu-isu yang levelnya nasional ini kan perlu atau penting juga untuk direspon ya. Menyangkut soal performa dan sebagainya ya. Misalnya ini saya tidak secara spesifik akan mengulas begitu, tetapi soal isu food estate misalnya, ini kan leading sektornya kan di Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah, bagaimana kemudian Gerindra ini mencoba untuk merespon potret yang kemudian ditampilkan banyak di media sosial seperti itu. Oke, ya. Yang jelas food estate itu salah satu keinginannya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pangan dan ketahanan ya. Dan arahnya nanti ketahanan dan kedaulatan pangan seperti itu. Jadi program besar kami ya memang view tadi yang menjadi yang utama, yaitu food, energy, water, salah satunya dengan food estate. Walaupun kalau penjenengan cari, kalau kita browsing memang itu secara teknis masuk di Kementerian Pertanian. Seperti itu. Walaupun memang jadi pada saat bergabungnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi, ada yang namanya itu strategi dorongan besar yang disampaikan ke Presiden terpilih waktu itu 2019 oleh Pak Prabowo disampaikan, dan sepengetahuan saya Pak Jokowi langsung menawarkan, saya ingin melaksanakan ini. Iya. Jadi strategi dorongan besar, tapi Pak Prabowo yang ikut merealisasikan gitu. Akhirnya bergabunglah seperti itu. Jadi ada rekonsiliasi nasional di situ. Nah, mengenai food estate ini beberapa ada di NTB, di Papua, di Kalimantan Tengah, kemudian di Jawa Barat juga ada, di Rumpin dan beberapa titik-titik. Karena disitulah bagaimana kita memproduksi ataukah di situ menjadi tanaman pangan, atau di beberapa titik nanti menjadi untuk ke arah energi yang biofuel di situ. Nah, mungkin kalau ya ada di beberapa daerah itu sukses. Ada yang kemarin jagung, mungkin di Kalimantan Tengah belum berhasil karena ada gambut. Tapi jenis tanahnya itu ya. Jenis tanahnya atau seperti apa, atau tapi ya jangan sampai sesuatu yang memiliki idealisme untuk ke arah proses swadaya pangan, ada yang miss satu, jangan terus generalisir. Tapi di situ kalau benar-benar dipelajari sebuah food estate ini, bagaimana kita ingin menuju ke arah swasembada pangan, dan juga mungkin beberapa titik dalam rangka memperbaiki kondisi hutan yang ditinggalkan oleh penambang. Di situ nanti ya itu yang arahnya ke arah energi. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan, sekali lagi ini bukan bermaksud untuk membuat
memperbesar tone negatif terhadap Pak Prabowo, tetapi ini sesuatu yang memang mesti dijawab gitu ya. Tidak hanya soal food estate, tetapi misalnya soal yang sering kali disinggung oleh para aktivis itu terkait dengan rekaman masa lalu Pak Prabowo. Nah ini Mas Danang kira-kira, karena ini terkait dengan konteks istilahnya itu ikut memastikan kemenangan di DIY sini. Menggenapkan itu tadi istilah. Gimana Mas ini? Ya memang kalau dilihat dari Jogja ini kan gudangnya aktivis 98 gitu kan. Iya. Dan beberapa juga bergabung di kita kan begitu. Untuk saat ini begitu kan. Betul. Ya memang mengenai isu itu memang sebenarnya sudah clear. Iya. Artinya clear itu begini. Pada saat 98 walaupun saya waktu itu masih masuk tahun kedua atau tingkat 1 ya, masuk setelah semester saya 97, saya 98 ada keseruan itu. Artinya di sini ya mungkin ada penugasan seperti itu ya. Penugasan seperti itu, dan yang jelas kalau seperti yang disampaikan Pak Prabowo ke kami bahwa pada saat tim beliau yang ditugaskan piantun-piantunnya ini selamat, artinya hidup. Ini yang selalu beliau tegaskan, dan di beberapa aktivis sekarang mengamini itu. Artinya di kami pun ada almarhum Bang Desmond yang kemarin baru saya mendengar, terus Bang Pius, Pak Arianto Taslam. Artinya di situ benar-benar sempat kami disampaikan, ya kalau aku nggak dulu diamankan oleh beliau ya saya mungkin nggak tinggal nama. Itu yang disampaikan. Artinya begini, kemudian hasil-hasil dari proses-proses itu, kemudian ya janganlah menjadi isu 5 tahunan. Kalaupun mau ini diselesaikan ya silakan. Pada saat kemarin pun di 2000 pasca 98 presiden-presidennya juga bukannya tidak mau menyelesaikan, tapi memang tidak sudah selesai kan gitu kondisinya. Artinya sebagai yang dicap oleh beliau disampaikan ya itu semua sudah clear, semua sudah selesai di tahun-tahun awal, yang artinya beliau diberhentikan secara hormat ya sudah, artinya sudah selesai begitu, Mas. Oke, baik. Nah, saya kira memang kalau secara respon publik ya, berdasarkan hasil survei sih mestinya sudah menjawab itu semua ya. Semoga. Artinya dengan angka segitu ya 39%, besar loh ini. Dengan artinya, 3 pasang ya. Tentu tema-tema yang terakhir disebut tema 5 tahunan tadi mestinya sudah tidak jadi masalah yang signifikan. Betul, begitu ya kira-kira. Nah terakhir Mas, ini terkait soal politik ini, tentu untuk memastikan atau istilahnya Mas Danang tadi menggenapkan kemenangan di DIY ini ya. Nah sekali lagi apa yang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Mas Danang untuk memastikan itu di 14 Februari? Ya artinya dalam proses itu yang saya sebut striker tadi adalah teman-teman caleg. Itu yang benar-benar harus selain untuk dirinya sendiri berkampanye, pasti kalau dari Gerindra pasti akan membawa Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk dikampanyekan juga. Begitu juga struktural kami, dan juga saya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan kami solid di KIM ini, di KIM daerah di TKD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berproses untuk itu. Bagaimana kita mengejar kaum milenial, Gen Z seperti apa, itu sudah kami berproses untuk itu. Bagaimana kita yang tadi warga yang puas dengan kinerja Pak Jokowi kita dekati seperti apa. Tapi yang jelas ya ini secara general itu yang kami lakukan, entah nanti dalam sebuah sosialisasi teman-teman atau proses-proses biasalah door to door, itu sebagai hal yang wajar dalam kondisi saat ini biar lebih langsung ke konstituen. Ini yang program kami dari Partai Gerindra dan juga
di TKD juga sih sebenarnya prosesnya seperti itu. Oke, baik Mas. Ini satu lagi karena ini mungkin akan menjadi perhatian khalayak ramai juga ya. Mungkin beberapa hari lagi, mungkin 1 pekan atau 2 pekan lagi kan akan memasuki masa kampanye terbuka tuh. Yes. Nah, 21 Januari. Ya, mulai 21 Januari kampanye terbuka. Artinya ini nanti akan ada mobilisasi massa dalam jumlah besar. Nah, di beberapa titik sudah sempat terjadi insiden gesekan. Nah, ini yang bisa disampaikan Mas Danang menuju ke sana bagaimana? Artinya ini supaya menciptakan politik yang riang gembira, kemudian meminimalisir konflik dan lain sebagainya. Apa Mas Danang? Silakan Mas. Yang jelas kemarin saya juga sampaikan pada saat menghadapi tahun baru, artinya tanggal 1 kemarin saya sudah sampaikan dan saya titip lewat tribun juga bahasa saya bagaimana Jogja yang nyaman ini jangan tidak nyaman hanya karena proses-proses kampanye terbuka. Ya alhamdulillah 3 minggu saja proses itu yang dari KPU tetapkan sebagai kampanye terbuka. Yang jelas dari kami, dari Gerindra dan juga dari pasangan Prabowo Gibran ya sebisa mungkin sudah mulai merubah lah cara kampanye terbuka. Memang ini terbuka artinya akan mendatangkan massa banyak sehingga bagaimanapun juga kita akan minimal ke pendukung-pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, pendukung-pendukung Gerindra juga akan disampaikan janganlah provokatif seperti itu kan. Kadang ya memang nek ra wer-wer kampanye, kadang seperti itu ya, tapi itu sudah mulai kita sampaikan ke teman-teman ya pesta demokrasi artinya pada saat kita berkumpul marilah kita bergembira sambil menyampaikan bertemu dengan pasangan kita untuk berjumpa dengan pasangan kan karena kadang jarang ya walaupun kampanye terbuka terus benar-benar orang yang saya belum menentukan pilihan akan ikut kampanye kayaknya orang yang minimal artinya jarang ada seperti itu. Biasanya yang menghadiri juga wis pokoknya aku cuma pengen ketemu calon. Nah, itu yang itu kadang yang benar-benar yang dari kami yang benar-benar kita wis lah jangan yang santai, yang gembira, tidak perlu ada provokatif karena gimana pun juga sudah terpetakan lah daerah kono, daerah kini kayak gitu ya. Ya artinya lewat nek iso ya rasa lewat kono lah daripada ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Artinya biarlah Jogja tetap nyaman gitu. Amin. Amin. Pokoknya ini mengaminkan sesuatu yang baik nih, bukan mengaminkan. Ya saya setuju juga masalah Mas. Kalau saya sendiri enggak masalah. Artinya yo serapopo, jenenge nek doa yo diamini. Iya, harus diaminkan, Mas. Baik, Mas Danang kita akan masuki segmen berikutnya yaitu permainan dan tantangan. Asik. Oke Mas Danang, kita akan lanjutkan tantangan dan pertanyaan cepat nih. Oke, yang pertama challenge bahasa. Challenge Mas Danang. 30 detik Mas Danang. Waduh. Apa visi Anda untuk Indonesia di 2030? Indonesia yang berdaulat bidang politik, berdiri di kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Wis. Oke, mantap. Kemudian jelaskan mengapa kaum muda, pemilih pemula harus memilih Partai Gerindra. Gerindra adalah partai anak muda, contohnya saya. Karena tidak harus menunggu tuwek sik udah bisa jadi ketua atau diusulkan menjadi salah satu kontestan di pilkada. Saya 2015 itu umur 36. Artinya mari para pemuda bergabung kepada Partai Gerindra. Disitulah Anda akan diberi lahan yang luas untuk berjuang di bidang politik. Oke, baik, mantap. Yang kedua, rapid fire question. Pertanyaan cepat. Siap. Kopi atau teh? Teh, karena itu adalah obat, segala macam obat. Mumet, teh hangat.
Loro weteng teh hangat. Ya. Lalu sate atau soto? Sate. Buku terakhir yang Anda baca apa, Mas? Duh, judulnya Basa Londo yang intinya there's no such thing about business ethic. Di situ saya mendapat quote yang bagus, Mas, yaitu adanya golden rule. Golden rule itu kaidah emas yang bisa digunakan dimanapun. Kalau kamu tidak ingin orang lain melakukan kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Oke, mantap. Ya, pokoknya intinya gitulah. Golden rules ya. Golden rules. Ya. Tokoh sejarah favorit Anda atau tokoh favorit Mas Danang? Pak Dirman. Jenderal besar. Jenderal Besar Sudirman. Sudirman. Ya. Baik. Yang ketiga, Wih, satu kata untuk atau satu kalimat untuk menggambarkan Yogyakarta. Quote of the day, Mas Danang. Apa moto hidup Anda yang selalu pegang setiap hari, dalam setiap kesempatan dan dalam setiap pekerjaan? Setiap pilihan ada konsekuensinya, maka tersenyumlah. Wis. Baik, Mas Danang ya, challenge dan pertanyaan cepat sudah dijawab. Tribuners dan pemirsa, saya kira ini percakapan yang sangat berkualitas, hangat, dan kita sangat senang Mas Danang sudah berbagi terkait dengan apa, siapa, dan apa yang sudah dilakukan oleh Gerindra, termasuk Mas Danang sendiri di semoga menuju ke 14 Februari. Amin. Semua dilancarkan, kita bisa meminimalisir konflik di tengah masyarakat karena menjalankan politik riang gembira itu lebih penting daripada yang lain. Mas Krisna dan para Tribuners. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Tribun Jogja Podcast bersama Mas Danang Wicaksono. Beliau adalah Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.